Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Di nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau beribadah bersama, kita mau mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang sudah kita alami. Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan memelihara kita dengan begitu sempurna. Mari kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyembah Tuhan. Kita mau naikkan bersama pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergetar, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, rahanya megah. Hai masyukurlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya kilauan gelap, berjalan ia di badai kencang. Yang Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu. Pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menghabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan, Alkitab senantiasa menyaksikan kepada kita bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan mulai dari hal-hal yang kecil yang boleh kita alami, yang kita terima, yang kita rasakan. Mulai dari nafas kita yang
boleh kita katakan kita bernafas ini otomatis, ya kan? Kita tidak pernah berpikir bernafas ini, mengatur nafas ini. Untuk mengatur nafas kita perlu berhenti sejenak, kita berkonsentrasi. Tapi sepanjang hari, setiap saat kita tidak perlu memikirkan cara bagaimana untuk bernafas. Itu adalah kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita melihat keluarga kita boleh memiliki orang tua, saudara-saudara yang mengasihi kita, orang-orang yang memperhatikan kita, yang ada dekat dengan kita ketika kita memerlukan pertolongan atau dalam kesulitan. Itu adalah kasih sayang dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kerjaan yang kita miliki, apakah itu kecil atau besar, dari dalamnya kita mendapatkan rezeki, mendapatkan nafkah untuk penghidupan kita. Itu adalah perlindungan dan pertolongan Tuhan. Ketika kita memandang alam sekitar kita, kita boleh merasakan udara yang segar. Kita menanam pohon, menanam tomat, menanam cabai, kita boleh memetik hasilnya, kita menanam bunga, kita boleh menikmati keindahannya. Itu adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali. Dan saya yakin setiap kita juga kalau kita mau bersaksi, pasti kita juga dapat menyaksikan bagaimana campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menghargai apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita senantiasa menjadi orang-orang yang memuji Tuhan dan mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bermazmur bersama dari Mazmur 148 yang akan menjadi bagian dari puji-pujian kita kepada Tuhan. Saya persilakan Korason boleh memimpin pembacaan bagi kita dari Mazmur 148. Haleluya, pujilah Yahweh di surga, pujilah Dia di tempat yang tinggi, pujilah Dia, hai semua malaikatnya, pujilah Dia, hai semua bala tentaranya, pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai semua bintang-bintang yang bercahaya, pujilah Dia, hai langit atas segala langit, dan perairan yang membentang di atas langit. Biarlah mereka memuji nama Yahweh karena Dia memberi perintah, dan mereka semuanya tercipta. Dia menetapkannya untuk selama-lamanya, Dia membuat keputusan, dan itu tidak akan berlalu. Pujilah Yahweh dari bumi, hai makhluk laut raksasa, dan semua yang berada di kedalamannya. Hai api dan hujan es, hai salju dan kabut tebal, hai angin badai yang melaksanakan firman-Nya, hai gunung-gunung dan semua bukit, hai pohon-pohon yang berbuah dan semua kayu aras, hai binatang-binatang buas dan semua hewan ternak, hai binatang-binatang merayap dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan semua bangsa, hai para penguasa dan semua hakim di muka bumi, hai para pemuda dan anak-anak darah, hai orang-orang tua dan anak-anak. Biarlah mereka memuji nama Yahweh, karena hanya namanya yang layak ditinggikan. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Dia juga meninggikan tanduk umatnya, serta pujian milik orang kudusnya, bahkan milik Bani Israel, umat yang dekat dengannya. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kita, dan kita akan mempersiapkan untuk kita mau merenungkan firman Tuhan.
Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 25 sampai ayat 31. Kejadian pasal 1 ayat 25 sampai 31. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Elohim menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang merayap di tanah. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Elohim berfirman, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim mereka telah diciptakan laki-laki dan perempuan. Elohim memberkati mereka, Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Elohim berfirman, lihatlah, aku telah memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji yang ada di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji, itu akan menjadi makanan bagimu. Namun untuk segala binatang liar di darat, untuk segala burung di udara, dan untuk segala yang merayap di bumi, yang memiliki napas hidup, aku telah memberikan segala tumbuhan hijau sebagai makanannya. Dan jadilah demikian. Elohim melihat segala yang telah Dia jadikan itu sangatlah baik. Dan petang itu hingga paginya, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu dekat di dalam kehidupan kami, yang boleh menjadi terang dan penuntun di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan di dalam perenungan ini supaya kami dapat memahami dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sorry saya belum membuka. Amin. Ya, baik. Apakah saya sudah dijadikan co-host? Sudah ya? Oke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mau men-sharingkan kepada kita satu tema dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu kerjakanlah mandat budaya. Jika kita membaca Alkitab, Bapak Ibu, maka di dalam Alkitab ada dua mandat atau amanat bagi orang Kristen. Yang pertama adalah amanat budaya yang kita baca dari Kejadian 1 ayat 25, 26 sampai 30, 31 yang tadi kita sudah baca, dan yang kedua adalah amanat agung dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang seringkali atau sudah tidak asing lagi ya di telinga kita.
amanat agung supaya kita memberitakan Kristus di dalam kehidupan kita seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, supaya kita memberitakan Injil, memberitakan hal pengampunan dosa, pertobatan di dalam nama Yesus, dan membaptiskan orang, menjadikan orang murid Yesus. Itu adalah amanat agung. Orang Kristen tidak boleh tidak menjadi pelaksana daripada amanat agung karena langsung diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Namun ada amanat yang disebut sebagai amanat atau mandat budaya dalam Kejadian 1:26-30 yang saya perhatikan tidak banyak orang Kristen yang tahu dan tidak banyak kita menjadi pelaksana amanat budaya ini. Padahal kalau kita seperti telah kita baca tadi, kalau kita memperhatikan amanat budaya ini langsung sudah ada sejak Kejadian pasal 1, sejak kitab pertama dari Alkitab, segera setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kejadian 1 berbicara mengenai penciptaan alam semesta dan manusia. Dan kita membaca di sana bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta dengan sangat lengkap dan sempurna sebagai tempat hidup manusia. Jadi Tuhan itu, inilah cinta kasih dan anugerah Tuhan ya. Tuhan tuh tidak tiba-tiba menciptakan manusia, tapi dia ciptakan alam semesta dulu. Dia ciptakan dengan sangat lengkap dan sempurna, baru Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di dalam ciptaan yang sudah Tuhan buat, lingkungan hidup yang sangat sempurna, tempat hidup manusia itu. Dari sini saja kita sudah melihat betapa Tuhan mencintai kita dan sangat memperhatikan kehidupan kita. Dan berikut Bapak Ibu, kalau kita mengatakan Tuhan pencipta alam semesta, bahwa Tuhan adalah pencipta, berarti alam semesta ini adalah milik Tuhan. Dan ketika manusia ditempatkan di bumi ini, manusia ini dipercayakan oleh Tuhan sebagai manajer yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan perihal pengelolaan bumi tempat tinggalnya. Jadi kebenaran ini saja mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan perihal memperhatikan lingkungan sekitar kita. Perihal pengelolaan bumi tempat tinggal kita ini. Kita kan tidak tinggal di matahari, ya kan? Kita tidak tinggal di bintang-bintang. Kita tidak tinggal di bulan, di mana oksigen tidak ada, air tidak ada. Kita tidak tinggal di meteor, ya. Kita tinggal di bumi. Ada air, sinar matahari boleh kita nikmati dengan menyenangkan ya. Dan sinar matahari itu juga menyembuhkan ya kan. Kalau kita sakit kan kita disuruh banyak-banyak berjemur gitu, ya kan. Kita tinggal di bumi ini dengan oksigen, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, dengan semuanya yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita. Dan Tuhan percayakan supaya kita perhatikan dan kita kelola tempat tinggal kita ini dengan sebaik-baiknya. Inilah yang dimaksudkan dengan mandat budaya yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bekerja. Mandat budaya itu mengandung perintah, kita harus bekerja. Ya. Tidak boleh ada orang yang tidak bekerja, harus bekerja.
dan pekerjaan pertama yang Tuhan percayakan atau Tuhan berikan kepada manusia adalah mengelola bumi tempat tinggal kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan sudah ciptakan dan Tuhan berikan kepada kita tuh dengan cinta kasih. Karena Tuhan tahu kita memerlukan, ya, semua unsur-unsur kehidupan, penyokong kehidupan di dalam planet bumi ini yang Tuhan berikan pada kita. Kita perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat 28. Ini adalah ayat inti dari amanat atau mandat budaya kepada kita. Dan Elohim memberkati mereka dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bahasa Ibraninya kabash, yang artinya menundukkan, dan berkuasalah. Bahasa Ibraninya radah, artinya memerintah atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di langit dan atas segala yang hidup yang merayap di muka bumi. Nah, Bapak Ibu, mari kita memperhatikan kedua kata ini, kata kabas dan kata radah. Kedua kata ini mengandung pengertian memelihara dan mengelola. Jadi bukan kita memerintah dan menguasai itu semena-mena, suka-suka kita. Begitu ya, bukan. Tetapi memelihara dan mengelola. Pengertian ini sama dengan pengertian kata Yunani oikonomia yang berarti mengatur rumah tangga, management of household. Kalau mengatur rumah tangga itu berarti kan kita mengatur supaya baik, supaya kita menjadi senang, supaya mendatangkan manfaat bagi kita, ya kan? Kita mengatur rumah kita menyapu, mengepel, merapikan tempat tidur, merapikan meja, merapikan dapur dan sebagainya, mengurus taman dan sebagainya kan supaya kita senang tinggal di rumah. Rumah kita itu menjadi nyaman. Nah, itu adalah mengatur rumah tangga. Maka demikian pula yang terkandung di dalam kedua kata ini, kabas dan radah. Bahwa menguasai dan menaklukkan adalah mengatur dengan baik semuanya untuk mendatangkan kesejahteraan bagi orang yang boleh mendapatkan manfaat dari dalamnya. Seorang hamba Tuhan, seorang teolog yang banyak dipakai Tuhan di bidang teologi dalam mengajar di sekolah-sekolah Alkitab dan menulis buku-buku yang sangat dipakai di dunia teologi, yaitu Klaus Westermann. Dia menggambarkan seperti seorang raja yang berkuasa, yang bertanggung jawab sepenuhnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Itulah yang dimaksudkan dengan kata kabas dan radah di dalam Kejadian 1 ayat 28. Jadi Bapak Ibu, mandat budaya adalah perintah Tuhan bagi manusia untuk mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup kita. Dan kita bertanggung jawab langsung kepada Tuhan sebagai pemilik sah atas semua yang telah Tuhan ciptakan. Kegagalan, ketidakpedulian, dan kelalaian kita atas tugas ini dapat dipandang sebagai sikap ketidaktaatan kepada Tuhan dan tidak menghormati Tuhan, pencipta langit dan bumi. Pengakuan iman kita juga kan diawali dengan aku percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ini tidak main-main, ya, dan tidak boleh kita lupakan. Tuhan Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, dan kita harus menghormati Tuhan dan menaatinya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dunia kita saat ini, kalau kita mengatakan global warming, pemanasan global itu sekarang ya sudah bukan yang asing lagi. Inilah yang sedang kita hadapi sekarang. Banyak sekali permasalahan di dalam pemanasan global ini. Satu hal yang mau saya soroti pada pagi hari ini adalah masalah yang kita hadapi saat ini adalah darurat bencana sampah. Baik itu sampah plastik maupun sampah organik. Kita ini, dunia ini sekarang sedang dalam darurat bencana sampah, Bapak Ibu. Berdasarkan catatan dari National Geographic Indonesia tahun 2019, lautan dunia dipenuhi oleh sampah plastik. CNN Indonesia 2019 mencatat satu peristiwa, seekor ikan paus mati dengan perut penuh sampah plastik seberat 100 kilo di pantai Skotlandia. Ikan paus ini di dalam perutnya ada 100 kilo sampah plastik. Ini menyedihkan, ya. Bagaimana dia bisa mau makan lagi? Karena perutnya terisi dengan sampah plastik. Indonesia negara penghasil sampah terbesar kelima tahun 2020 adalah laporan Bank Dunia dalam jurnal The Atlas of Sustainable Development Goals 2023. Pada 2020 Indonesia memproduksi 65,2 juta ton sampah. Hanya pada 2020. Dan Indonesia secara global adalah penghasil sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia. Ini sangat mengerikan, saudara. Ya. Ini adalah peristiwa tahun 2018. Ada ikan paus sperma yang mati di wilayah kawasan konservasi Taman Nasional Perairan Wakatobi di Sulawesi Selatan. Ikan paus ini mati dengan 5,9 kg sampah plastik dalam perutnya. Ini di Indonesia. Di Taman Nasional Perairan Wakatobi. Taman Nasional berarti perairan itu, laut itu adalah laut yang dijaga habitat atau lingkungan hidupnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang seperti ini. Bahwa ada ikan paus yang mati dengan 5,9 kg sampah plastik di dalam perutnya. Mari kita lihat daerah kita. Jogja sedang dalam darurat sampah. Dan saat ini tempat pembuangan akhir atau TPA Piungan sedang ditutup. Ditutup mulai 23 Juli sampai 5 September 2023 karena melebihi kapasitas. Foto yang Bapak Ibu lihat saat ini adalah tahun 2021. Pemandangan miris sapi makan sampah di TPU Piungan. Ini kondisi tempat pembuangan akhir di Piungan di daerah kita. Bapak Ibu, sampah plastik berbahaya bagi kehidupan laut. Sampah plastik sekali pakai seperti sedotan, gelas kertas, tas plastik, plastik wrap, styrofoam, botol plastik, bungkus sasetan, popok sekali pakai, dan sebagainya. Kita dilingkupi, dunia kita ini dilingkupi dengan plastik di mana-mana. Dan kita sudah menjadi begitu sangat terikat dengan plastik ini. Saya sendiri merasakan ya, untuk benar-benar melepaskan diri dari plastik ini butuh perjuangan. Bapak Ibu,
satu botol plastik membutuhkan 450 tahun untuk terurai. Dan sebelum terurai, plastik itu dia akan hancur menjadi mikroplastik. Dia akan menjadi kepingan-kepingan plastik yang lebih kecil, dan semakin kecil lagi, semakin kecil sehingga berukuran mikro. Nah, mikroplastik ini mudah masuk ke badan ikan dan air minum yang kita konsumsi. Bahkan dia bisa berada di udara. Dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, gangguan hormon, gangguan kekebalan tubuh, bahkan mendatangkan penyakit kanker. Kita beberapa tahun yang lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat, Indonesia pernah geger kan? Karena ada penelitian yang menyebutkan bahwa di dalam air mineral dalam galon di Indonesia itu mengandung mikroplastik. Di Amerika pernah terjadi satu hujan yang sangat deras, saya lupa di negara bagian mana itu, dan ketika air hujan itu diteliti oleh para ahli, air hujan itu mengandung plastik, mengandung mikroplastik. Jadi kita tidak bisa memandang enteng bahaya dari sampah plastik ini. Berapa lama barang-barang ini bisa terurai? Botol plastik 450 tahun. Popok sekali pakai 450 tahun. Cangkir styrofoam, gelas kertas 50-500 tahun. 6 cincin pack itu ya, kalau untuk apa itu minuman itu kan ada seperti cincin itu ya, untuk kita memudahkan mengangkatnya, 6 biji sekaligus minuman kaleng atau seperti itu. Cincin ini membutuhkan 400 tahun dia terurai. Balon tidak akan pernah terurai ya. Jadi sudah dari beberapa waktu yang lalu itu larangan melepaskan balon ke udara. Sendok makan, peralatan makan plastik 100-1000 tahun baru akan terurai. Itu plastik, Bapak Ibu. Mari kita melihat bahaya sampah organik. Sampah organik yang bertimbun akan menghasilkan gas metana yang mencemari atmosfer bumi. Sehingga bumi kita bisa, udara kita ini semakin terpolusi dan juga bisa mengakibatkan lebih panas ya. Berpotensi menyebabkan kebakaran dan ledakan. Sampah organik ini sampah dapur ya. Kulit-kulit sayur, kulit buah, daun-daun, seperti itu ya. Kalau ditumpuk tidak diolah, dia akan menyebabkan kebakaran dan ledakan. Contohnya banyak sekali. Di TPA-TPA di Indonesia, Bapak Ibu silakan lihat di Google. Saya hanya memberikan 2. Tahun 2005 ini yang sempat heboh, TPA Leuwi Gajah di Cimahi. Meledak dan menewaskan 157 orang tertimbun sampah. Dan sekarang TPA Sarimukti Bandung terbakar hingga hari 5/23 Agustus. Pada 26 Agustus kemarin, hari Sabtu, sudah merambat sampai 19 hektar lahan sampah dari 25 hektar lahan keseluruhan. Saya tidak tahu berita hari ini bagaimana, karena pemerintah sedang berjuang untuk memadamkan api, dan orang-orang yang tinggal di dekat situ, anak-anak sudah banyak yang menderita ISPA, infeksi saluran pernafasan ya. Jadi bukan main-main Bapak Ibu masalah sampah ini. Bapak Ibu, mari kita mengingat satu ayat firman Tuhan dari Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Kita harus ingat dua kebenaran ini yang Tuhan katakan mengenai kita, Bapak Ibu, bahwa kita adalah garam dunia. Garam itu fungsinya apa? Garam itu fungsinya banyak sekali, ya. Salah satunya adalah mengawetkan. Mengawetkan. Mengawetkan di situ mengandung pengertian apa? Memelihara, ya kan? Kalau ikan itu diberi garam, diasinkan, diawetkan, berarti dipelihara supaya dia jangan cepat busuk. Supaya dia jangan busuk. Nah, bagaimana kita sebagai garam dunia ini memelihara dunia ini? Bumi ini yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kebenaran yang kedua yang Tuhan katakan kepada kita adalah kita adalah terang dunia. Dunia ini sekarang sedang di dalam kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan pemanasan global. Kegelapan masalah sampah. Kegelapan perubahan iklim. Bagaimana kita bisa menjadi terang dalam hal itu? Bagaimana kita bisa menerangi dunia ini berkaitan dengan hal itu? Kalau kita menjadi garam dunia dan kita benar-benar menjadi penerang dunia, firman Tuhan katakan, dunia ini supaya mereka bisa melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Mari melakukan perbuatan yang baik, supaya Bapa di surga yang memelihara kita, anak-anaknya, itu dimuliakan. Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah menolak, kemudian mengurangi, memperbaiki, menggunakan ulang, mendaur ulang, membusukkan. Ini sehubungan dengan pengelolaan atau kita menghadapi masalah sampah ini. Yang pertama, menolak. Mari menolak tas plastik dari toko dengan membawa tas belanja sendiri. Jika kita membawa tas belanja sendiri, kita sudah menolak satu kresek, ya kan? Dan ingat, satu kresek baru terurai berapa? Ya, 450 sampai 500 tahun ya. Menolak bahan makanan atau minuman yang dibungkus plastik. Misalnya tempe ada yang dibungkus plastik, maka pilihlah tempe yang dibungkus daun, ya. Atau sayur mayur. Nah, ini paling banyak ini kita lihat di mall ya. Semua sayur dibungkus plastik. Ya. Bagaimana caranya? Mari kita belanja di pasar tradisional. Mari kita menolak jajanan yang dibungkus dengan plastik. Belilah jajanan yang tidak dibungkus plastik atau kita bawa tempat kita sendiri untuk menaruh jajanan tersebut. Atau daripada jajan ya makan kenyang saja dari rumah. Ya kan? Pengen gorengan ya goreng saja tempe, pisang goreng di rumah. Kita beli tempe goreng, bakwan goreng. Kita beli di tukang jual di luar kan dimasuk panas-panas itu masukkan ke dalam tas plastik. Nanti plastiknya kena panas, mikroplastiknya masuk ke dalam makanan panas yang kita makan. Mari menolak rokok. Ya, yang suka-suka merokok, berhentilah merokok. Karena sebuah penelitian mengatakan bahwa satu puntung rokok bisa mencemari air sebanyak 50 liter. Di belahan dunia lain, orang banyak mengalami sekarang saat ini krisis kekurangan air. Dan kedepannya masih akan kita lihat di berita. Banyak orang kekurangan air bersih. Di India misalnya, saya pernah melihat satu berita, ya, orang minum air kencing sapi, air kencing kerbau, karena tidak ada air bersih. Tolaklah gelas kertas, tolak sedotan plastik. Sedotan plastik, ya,
Produksi 1 menit dipakai 10 menit, terurainya 1000 tahun. Kita lebih membutuhkan yang di bawah ya. Belanjalah, carilah bahan makanan seperti yang di bawah ini, tidak dibungkus plastik. Cangkir-cangkir kertas, take away ya. Kenapa itu tidak merembes kopinya? Karena apa? Karena kertasnya itu di luar, di dalamnya itu plastik. Jadi ketika kita menuang air panas ke situ, ya, maka terurai plastik itu dan ke dalam kopi kita. Dan lapisan plastik ini yang ada di dalamnya tidak bisa didaur ulang. Jika kita beralih ya menggunakan cangkir kita sendiri, bawa gelas kita sendiri atau cangkir yang bisa digunakan ulang, kita bisa ya menghentikan 500 juta ya billion cangkir kertas masuk ke dalam tempat pembuangan akhir setiap tahun. Yang kedua, mengurangi. Kurangilah sampah bungkus makanan dengan membawa wadah makanan jika membeli makanan untuk dibawa pulang. Saya kalau Bapak Pendeta bilang, mari kita beli lauk di luar, saya langsung ambil rantang. Dan saya harus mengingatkan diri saya sendiri, kadang saya juga sering lupa. Karena apa? Kita sudah terbiasa ya, lebih praktis. Tapi mari kita coba mengurangi ya sampah bungkus makanan dengan membawa wadah makanan. Jika kita misalnya malas masak atau repot ya, cuman masak nasi, mau beli lauk di luar, bawalah rantang, bawalah wadah makanan. Senang sekali sebenarnya itu karena kemudian kita kan tidak harus memikirkan harus membuang sampahnya. Kurangilah sampah botol plastik dengan membawa botol minum dari rumah. Saya senang sekali waktu tahun 2019 mengikuti sidang raya di PGI di Waingapu, di Sumba Timur. Kami semua peserta dibagikan tumbler ya, botol minum. Lalu disediakan air minum untuk kita bisa mengisi ulang. Jadi tidak ada botol air mineral di situ. Kita harus mulai membiasakan seperti itu. Kurangi sampah saset dengan membeli bumbu masak organik, bawang, cabai, dan sebagainya. Sekarang kan banyak ya, ketumbar bubuk, bawang putih bubuk sudah di saset-saset, kita nggak perlu ngulek. Kalau kita berpikir, aduh repot ya, mesti ngulek-ngulek. Nah, pikirkanlah sampah plastik, sampah sasetan itu. Ya, umurnya lebih panjang daripada umur kita, saudara. Ya, kurangi ya sampah saset atau ya untuk bumbu masak atau minuman, kurangi gunakan atau beli botol kaca, kecap manis, saus sambal, kopi misalnya ya. Dan kurangi belanja online. Karena apa? Sampah dari bungkus belanja online itu begitu banyak ya. Kita beli satu item yang kecil itu bungkusnya bisa berlipat kali ganda, tebel banget ya kan. Akhirnya menumpuk di tempat pembuangan sampah. Kurangi sampah makanan yang kita pesan misalnya secara online dengan apa? Membawa bekal sendiri. Kalau saudara bekerja ke kantor, ya, keluar rumah, bawa bekal sendiri. Ya. Bawa minum sendiri. Supaya apa? Saudara tidak menyampah. Apalagi kalau misalnya di kantor ya, aduh, males keluar, titip temen, beli es teh di dalam plastik pakai sedotan, kan suka gitu. GoFood aja, GoFood. Setelah kita makan, kita harus berpikir ini sampah plastiknya kita apakan, ya kan? Tapi kalau kita bawa bekal dari rumah,
kita bisa lebih irit, lebih sehat, dan tidak menyampah. Anda akan menyelamatkan 6 kg CO2 dari memasuki atmosfer, ya, dan mencegah sampah masuk lebih banyak ke dalam tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir, jika kita mengurangi ya konsumsi plastik kita. Yang ketiga adalah memperbaiki. Baju kalau masih dijahit, masih bisa dijahit, tidak perlu beli baru. Jahit saja. Ya. Sepatu kalau masih bisa diperbaiki, perbaikilah ke tukang sepatu. Jangan buru-buru membuang barang. Yang bisa diselamatkan, bisa diperbaiki, perbaikilah. Kenapa Bapak Ibu? Karena belajar memperbaiki barang dapat menolong kita terhindar dari materialisme dan konsumerisme yang adalah sama dengan penyembahan berhala. Ini firman Tuhan. Ya. Sedihnya, kalau kita lihat orang bahkan tidak menunggu barang itu rusak. Dia lihat sepatunya, dia bosan, dia buang aja, beli yang baru. Dia lihat bajunya, dia bosan, dia buang aja, dia beli yang baru. Wah, ini sudah nggak keren lagi, udah out of date. Nggak modis, beli lagi, beli lagi. Itu materialisme dan konsumerisme. Firman Tuhan katakan itu sama dengan penyembahan berhala. Kalau kita tidak bisa menjalankan hidup sederhana, tidak bisa menahan diri daripada berbelanja, itu adalah penyembahan berhala. Matius 3 ayat 5 sampai 6 saya ringkaskan di sini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, matikanlah dalam dirimu keinginan duniawi, yaitu apa salah satunya? Hawa nafsu, keinginan jahat dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Mereka hal-hal ini mendatangkan murka Elohim kepada mereka yang tidak percaya. Saudara, kalau kita tidak bisa menahan diri daripada berbelanja, itu adalah hawa nafsu, itu adalah keserakahan, dan itu mendatangkan murka Tuhan. Karena apa? Itu sama dengan penyembahan berhala. Ya Bapak Ibu. Yang berikut adalah menggunakan ulang. Tas plastik dicuci agar dapat dipakai ulang. Setidaknya kalau kita kepepet menerima tas plastik dari toko atau dari pasar, berikanlah hidup kepadanya sekali lagi dengan tidak langsung dibuang ke tempat sampah. Cuci, besok ke pasar, pakai lagi. Botol plastik, kaleng, botol kaca, wadah styrofoam, bungkus minyak goreng 1 liter misalnya, dapat digunakan ulang sebagai pot untuk tanaman. Jika tidak, jangan dicampur dengan sampah organik. Cuci bersih, keringkan, berikan kepada pemulung atau bank sampah ya, bila ada, agar dapat didaur ulang. Nah, ini satu contoh sampah kaleng saya ya. Cuci bersih, bisa dimanfaatkan kembali menjadi tempat alat tulis. Atau wadah styrofoam ya, yang kita bisa cuci bersih atau kering. Di sini saya pakai untuk menaruh tempat benang peralatan jahit saya. Yang terakhir, Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan? Membusukkan. Membusukkan di sini artinya apa? Kita harus belajar mengolah sampah organik kita dengan cara membuat kompos dari sampah dapur untuk mengurangi pembuangan sampah organik ke tempat pembuangan akhir. Karena kalau sudah di TPA itu, tumpuk dia. Dan kalau dia bertumpuk, nah hasilnya seperti tadi yang kita lihat bahayanya. Ya, dia bisa menghasilkan gas metana, dia menjadi panas, meledak, terbakar, ya, dan bisa menghilangkan nyawa orang. Mari kita jangan main buang ya, buang sampah kita.
Buang itu hanya memindahkan tempat, membuang sampah pada tempatnya itu hanya memindahkan tempat, tapi tidak menyelesaikan. Mudah sekali kok cara membuat kompos itu. Bapak Ibu bisa lihat di Google atau di mana dan belajar. Pilihlah mengkonsumsi buah daripada jus buah dalam kemasan. Kalau saudara beli apel, saudara makan apel, saudara tidak akan menyampah. Tapi kalau saudara beli jus apel dalam kemasan, saudara pasti akan menyampah. Ya. Menyampah sampah plastik dan menyampah ke dalam tubuh saudara dengan apa? Kadar gula yang tinggi. Kemudian timbul sakit penyakit macam-macam. Kalau itu kemudian menjadi kebiasaan. Karena makanan kemasan itu tinggi kadar gula, garam, ya, zat kimia seperti pengawet dan pewarna buatan yang tidak baik untuk tubuh kita. Tubuh kita itu mempunyai mekanisme untuk mendetoks, mengeluarkan racun. Tapi kalau terus-terusan kita masukkan, ya, makanan yang tidak sehat, akhirnya lama-lama liver kita, ginjal kita, jantung, usus, semua organ-organ tubuh kita itu jadi rusak karena tidak sanggup untuk membersihkannya. Sehingga kita menjadi sakit. Dalam hal makanan, Bapak Ibu, mari kita perhatikan ini. Semakin panjang usia makanan itu di rak, di toko, maka bisa semakin pendek umur kita. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Makanlah sebagaimana yang Tuhan sudah ciptakan. Makanlah makanan yang sesuai dengan bentuk aslinya, masih ada bentuk aslinya. Ya. Kalau sudah diproses, apalagi ultra processed food, sudah nggak tahu lagi ini bentuk aslinya seperti apa. Dan kita tahu sekarang ada makanan yang diciptakan di laboratorium, ya. Daging sintetis diciptakan di laboratorium. Saya yakin itu bukan kehendak Tuhan untuk kita. Ya. Kehendak Tuhan adalah kita makan makanan yang seperti ini. Inilah yang Tuhan sediakan. Inilah yang Tuhan ciptakan. Makanan yang seperti ini datangnya dari mana? Dari firman Tuhan. Ya. Tuhan menciptakan alam semesta ini kan dia dengan berfirman. Dia ngomong. Tuhan berfirman, maka dia jadi. Maka makanan-makanan ini adalah makanan yang sehat, yang Tuhan berikan kepada kita dan mempunyai kekuatan untuk menutrisi bahkan menyembuhkan tubuh kita. Jika kita mengkompos, ya, sisa makanan, ya, sampah organik seperti ini, ya, itu menciptakan, ya, bahkan bisa menurunkan emisi karbon, ya, 96 sampai 98%. Jadi di tempat pembuangan akhir itu, ya, itu emisi gas karbon itu bisa berkurang sampai 96 sampai 98%. Hanya dengan kalau kita mengkompos sampah organik, sampah dapur kita. Sehingga atmosfer kita, udara kita tidak tercemar. Dua ayat yang terakhir yang saya mau berikan kepada kita, Bapak Ibu, dari Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jika mengelola sampah kita adalah perbuatan baik, ya. Jika memilah sampah kita adalah perbuatan baik. Jika tidak membuang sampah sembarangan adalah perbuatan baik. Jika mengurangi sampah plastik kita adalah perbuatan baik. Tetapi kita tidak melakukannya. Firman Tuhan katakan, kita berdosa.
Ayat yang berikut adalah Amsal 3, 27, 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Bapak Ibu, kita yang hidup sekarang, kita akan mewariskan bumi ini kepada generasi di bawah kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada cicit kita, bumi ini. Mereka berhak menerima kebaikan bumi ini sebagaimana yang Tuhan ciptakan, Tuhan sediakan. Kita harus mengelolanya dengan baik, supaya kita mewariskan kebaikan bumi yang baik kepada generasi yang ada di bawah kita. Jadi, janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan menahan kebaikan dari generasi yang ada di bawah kita. Jangan menahan kebaikan, padahal engkau mampu melakukannya. Mari kita memperhatikan sampah kita. Mari kita belajar mengelola sampah kita. Dengan demikian kita tidak menahan kebaikan kepada generasi yang ada di bawah kita. Kiranya saudara diberkati. Amin. Mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk bisa memimpin doa, respon, dan akhiri dengan doa syafaat. Bapak masih mute. Silakan di-unmute. Ya, apakah ada yang ingin didoakan? Tolong doakan ya buat masalah keluarga sama pergumulan iman nih, seperti biasa. Oke. Ada lagi? Doakan tugas akhir saya supaya bisa sukses, supaya bisa dapat tugas akhirnya sama matkul yang saya ulang. Ya, saya mohon juga doa dan dukungan dari semuanya. Oke, saya. Ya, itu saja. Baik. Orang masih ada? Ois dan Joseph yang mulai perkuliahan. Oh ya, kita doakan ya, Ois dan Joseph. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan bahwa Engkau menciptakan manusia serupa dan segambar dengan-Mu, dan Engkau menciptakan alam semesta ini begitu indah, tapi dosa membuat manusia merusak alam ini, dan kami bisa melihat itu sedang terjadi secara masif. Bagaimana pemanasan global, kekacauan iklim, dan kerusakan terjadi di mana-mana, kebakaran terjadi di mana-mana. Bahkan ada wilayah-wilayah, kota-kota yang sampai terbakar habis oleh karena kerusakan iklim yang sedemikian masifnya. Dan hari ini kami diingatkan bahwa mandat kebudayaan Tuhan berikan kepada kami untuk menguasai bumi dan menaklukkannya. Artinya kami harus memeliharanya, kami harus menjaganya. Dan kami diingatkan saat ini, pagi ini, melalui kebenaran firman-Mu, dan juga melalui pemaparan apa yang perlu kami lakukan, di mana kami perlu mengurangi pemakaian sampah plastik, dan juga cara kami mengelola, membuang limbah sampah juga harus sungguh-sungguh kami perhatikan. Biarlah Tuhan menolong kami semua, sehingga kami bisa melaksanakan kebenaran firman-Mu dengan sebaik-baiknya, dengan segenap hati. Sehingga meskipun peran kami secara global sangat kecil, tapi Tuhan, biarlah kami menjadi agen-agen perubahan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau menaikkan doa-doa syafaat kami, berdoa buat
Setiap anak-anak kami dalam masa studi mereka menyerahkan Shane yang sedang mengerjakan tugas akhir, juga memperbaiki beberapa nilai mata kuliahnya. Tuhan kiranya berhikmat kepadanya secara khusus dan menolong dia supaya dia dapat mengerjakan dan menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik, dengan hasil yang maksimal. Kami mohon Tuhan hikmat-Mu untuk dia. Dan juga kami berdoa untuk Uis, juga untuk Joseph yang mulai memasuki masa perkuliahan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kedua anak kami ini, sehingga mereka dapat belajar dengan baik dan menyelesaikan perkuliahannya juga dengan baik. Kami serahkan semua anak-anak kami yang masih studi, dimanapun mereka berada, untuk Tiara, untuk Melvin, Kelvin, dan juga untuk Ebi, Mark, Kim, dan semua Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong mereka agar mereka dapat bertumbuh dengan sehat, dengan sempurna, dan juga dapat belajar dengan sebaik-baik. Kami juga mau menaikkan doa syafaat kami untuk para orang tua kami dalam masa tua mereka, untuk Om Effendi dalam masa tuanya, beri dia kesehatan, beri dia kekuatan Tuhan, dan biarlah tetap dia di dalam damai sejahtera dan sukacita. Untuk Mama di Jakarta, Tuhan, Engkau tolong dia. Berapa waktu yang lalu mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kiranya menjamah dia dan menyembuhkan dia dengan sempurna dan menolong supaya dia juga boleh mengalami kesehatan yang kembali pulih seperti sedia. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk eh, Eyang dari UIS yang ada di Riau. Tuhan juga kiranya menolong dia dan memberikan dia kesehatan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami di dalam pekerjaan kami masing-masing, sebagai apapun, sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai karyawan di toko, sebagai hamba Tuhan, sebagai karyawan di bank, yang eh, masih mencari pekerjaan. Tuhan kiranya menolong supaya kami semua dapat bekerja dengan baik dan mengalami kemajuan-kemajuan di dalam pekerjaan kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati Indonesia, berikanlah keamanan, damai sejahtera, persatuan di tengah-tengah bangsa ini, khususnya menghadapi tahun politik. Tahun depan kami akan memasuki pemilihan presiden, pemilihan anggota-anggota legislatif. Tuhan kiranya mengontrol, mengendalikan, mengaruniakan keamanan, sehingga semua berjalan dengan damai, tanpa ada kekerasan, tanpa ada kekacauan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Berkati pemerintah kami. Dan tolong agar pemerintah kami bekerja dengan seadil-adilnya, dengan sejujur-jujurnya, sehingga mendatangkan berkat damai sejahtera bagi segenap bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengalaskan doa ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama, kita mau mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Yahweh Elohim yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putra Bapa yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan Sang Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memasuki minggu yang baru di hadapan kita. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat. Ku mau berjalan bersama Tuhanku. Kita mau minta pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita senantiasa mengikut Tuhan, mengikut perintah Tuhan, mengikut arahan-arahan Tuhan dalam hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Pujilah Khalik semesta.
Mari kita bersaat teduh.